Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbarnya dan akan membacakan khutbah di hari raya Idul Fitri, pada saat itu Rasulullah menaiki tangganya itu setahap demi setahap dan berhenti lama dan sambil mengucapkan kalimat amin. Di situ diceritakan, diriwayatkan dalam hadis bahwa tangga mimbar Rasulullah itu ada 3 tahapan. Di setiap tahapan Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik ke tahapan kedua, beliau mengucapkan lagi kalimat amin, dan terakhir naik ke tahapan yang ketiga, beliau mengucapkan kata-kata amin. Sahabat yang mendengarkan itu bingung dan bertanya-tanya, kenapa Rasulullah mengatakan amin? Padahal sahabat tidak mendengarkan apa-apa. Maka ketika selesai khutbahnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ketika menaiki mimbar, engkau setiap jenjang tangga engkau mengatakan amin? Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, pada saat itu telah datang kepada saya Jibril. Malaikat Jibril datang turun menghadap saya dan mengatakan kepada saya, wahai Rasulullah, aku ingin berdoa, maka tolong aminkan doaku ini. Maka berdoalah Jibril. Apa doa Jibril pada saat itu? Jibril mengatakan, ya Allah, di bulan Syawal ini, di tanggal 1 Syawal ini, hambamu memohon kepadamu, jangan engkau terima amalan puasa orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, jangan engkau terima amalan puasa seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Rasulullah kembali mengatakan amin. Dan terakhir Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima amalan puasa seorang muslim yang belum memaafkan saudara muslimnya yang lain. Rasulullah SAW kembali mengucapkan amin. Kaum muslimin, para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa ternyata kalau kita balikkan doa itu, berarti doa, amalan-amalan yang diterima oleh Allah itu amalan anak yang berbakti ke orang tuanya. Kalaulah amalan puasa yang tidak diterima itu adalah anak yang durhaka, maka sebaliknya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, niscaya, insya Allah, amalan puasanya akan naik ke langit, akan diterima oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, jangan engkau terima amalan puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Maka sebaliknya, kalau ingin amalan puasanya diterima oleh Allah, maka jadilah seorang istri yang soleha, istri yang taat patuh kepada perintah suaminya, selama perintah itu tidak melanggar aturan syariat agama, tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka istri yang soleha, amalan saumnya akan diterima Allah. Dan terakhir, apabila di situ malaikat Jibril mengatakan, jangan engkau terima amalan seorang muslim yang belum memaafkan saudaranya muslim yang lain, maka sebaliknya amal yang diterima berarti amalan muslim yang saling memaafkan, saling memberikan maaf atas kesalahan saudaranya muslim yang lain. Maka
Di bulan-bulan terakhir menjelang bulan suci Ramadan ini, kita semua saling bermuhasabah. Mari kita merenungkan apakah amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini merupakan amalan yang Allah akan terima atau amalan yang nanti akan menjadi sia-sia. Karena banyak di dalam berpuasa orang-orang yang hanya bisa menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak ada bernilai sedikit pahala apapun di sisi Allah. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang muslim yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan ju', lapar, wal atash, dan haus atau dahaga. Maka alangkah sayangnya seorang muslim yang sudah capek-capek bangun, kemudian dia tadarus, kemudian dia taraweh dan segala macam amal yang dilakukan, tetapi nilainya nol di sisi Allah. Karena apa? Karena hatinya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Hati yang bersih, hati yang penuh kebaikan, hati yang berharapkan ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap dan bermohon kita bisa menutup bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh ridho dari Allah, dan insya Allah seorang muslim akan kembali mengharap dan merindukan kembali bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa syukur dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nurdin M, Kepala LPP RI Bogor, beserta karyawan dan karyawati dan Dharma Wanita Persatuan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu berbuka ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.